Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya berada di Hening Gria, tempat retret Keuskupan Purwokerto. Dan tempatnya sungguh luas, sekarang mendung, dan minta maaf agak terlambat Kamir hari ini karena kami ada pertemuan untuk mendalami appreciative inquiry, suatu pendalaman tentang pendekatan pastoral berdasarkan apresiasi positif atas hal-hal yang sudah berjalan dalam situasi atau pastoral kita bersama umat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sendok dan garpu karena ini waktunya makan siang. Dan sendok dan garpu ini biasa kesibukan untuk orang-orang yang sedang makan. Tetapi orang-orang yang di dapur pasti kesibukannya adalah wajan, irus, incrung, dan macam-macam bumbu-bumbu, pisau, semua talenan untuk memasak. Rupanya ini menjadikan kesibukan orang yang kadang kemudian lupa pekerjaan karena sudah capek menyiapkan makanan untuk banyak orang. Setelah itu mau kerja apa? Apa visinya saya masak ini? Apa misinya? Maka kemudian ya taunya masak seperti itu. Hari ini Injilnya juga sama seperti itu. Yesus bertemu dengan Marta dan Maria. Ketika Yesus mengunjungi di rumah Marta dan Maria ini, Maria selalu duduk di bawah Yesus. Yesus duduk, kemudian Maria berhadapan-hadapan. Lalu kemudian Marta sibuk di dapur karena mereka dua orang itu bergembira dikunjungi oleh Yesus. Lalu Marta kegembiraannya adalah lari ke sana kemari, kemudian dia mencari, melayani dengan makanan, dengan snack, dengan minum dan seterusnya. Tetapi Maria melayani Yesus dalam kegembiraan, dalam keheningan, menatap wajah Yesus, mendengarkan sabda Yesus, melihat, mengawasi tingkah laku Yesus. Itulah dasar dari kontemplasi. Sementara Marta kemudian berteriak-teriak memanggil Yesus, "Guru," dengan bahasa senang tentu. "Tolong diberitahu Maria, saya capek melayani sendiri, sementara Maria dia hanya duduk di depanmu, hanya mendengarkan engkau, sementara saya capek ke sana kemari." Saudara-saudari yang terkasih, kesan Injil hari ini, kesannya adalah Marta salah, Maria benar. Tetapi sebetulnya ada dasar di balik itu yang lebih dalam lagi. Maria memang benar karena dia itu sudah berkonsentrasi, yang terpenting adalah Yesus. Relasi dengan Yesus. Mendengarkan sabda Yesus yang dia kagumi. Melaksanakannya dengan penuh syukur. Itulah kontemplasi. Bagaimana Maria dengan hidup kontemplatifnya, dia mulai mencoba melihat Yesus. Berpusat kepada Tuhan sendiri. Sementara Marta mewakili penghayatan hidup yang aktif, yang melayani orang lain kemana-mana. Tetapi Marta mungkin dasarnya masih keliru. Karena Marta memarahi orang lain, dia capek. Tetapi yang benar adalah Marta, kalau dia memang fokus kepada pelayanan kepada Yesus, walaupun yang dilayani orang-orang lain, dia tidak akan merasa cepat capek. Dia akan terhibur dengan kecapean itu. Dia tidak akan mengeluh, dan disitulah yang ditegur oleh Yesus. "Marta, Marta, kamu terlalu sibuk dengan apa yang tidak penting. Tetapi hanya satu yang penting adalah apa yang sudah didapatkan oleh Maria." Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman orang yang aktif sekali, dia melayani orang lain. Bahkan dia tergabung di dalam organisasi
UNHCR atau yang sering melayani pengungsi-pengungsi. Dia akan peduli sekali pada nasib pengungsi yang sakit, yang kelaparan, yang tidak berpendidikan atau sekolah anak-anak. Dia sungguh concern semua itu. Dan kemudian apa? Dia tidak pernah merasa capek dengan pekerjaannya. Bahkan 24 jam dia melayani para pengungsi. Seperti Marta, tetapi karena patokannya adalah Tuhan sendiri yang akan menggerakkan keaktifan dia di dalam pelayanan, maka dia tidak akan capek seperti Marta, tidak akan mengeluh, dan kemudian dia akan merasa tenang. Maka saudara-saudari yang terkasih, Anda semua, kita semua yang berada dalam spiritualitas in the marketplace, spiritualitas dalam kesibukan sehari-hari, spiritualitas di dalam kontemplasi en actione, di dalam kesibukan mengajar, kesibukan sebagai dokter, perawat, sebagai orang yang melayani orang lain. Di situ kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kesibukan kita ini sungguh kesibukan yang didasarkan pada relasi kita pada Tuhan untuk melayani orang lain, yang otomatis tidak akan mengeluh, tidak akan capek, dan akhirnya penuh dengan kegembiraan. Semoga kita semua aktif di dalam pelayanan berdasarkan relasi dengan Tuhan. Salam Kamir, kehidupan kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Hehehe.